Setelah Liu Zigang pergi, giliran Pak Vernon datang menghampiri Jinwoo. Dia mengajaknya untuk bertemu dengan Nyonya Selner. Setelah keduanya bertemu, Nyonya Selner kemudian bercerita bahwa setiap malam dirinya selalu dihantui mimpi yang sama. Mimpi bahwa para hunter terkuat diburu oleh sesuatu. Mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan dengan kematian hunter level nasional Christopher Reed. Nyonya Selner juga bilang kalau satu persatu hunter terkuat akan tewas karena adanya suatu entitas yang terus memburu mereka. Tapi tujuannya menceritakan hal itu bukan untuk memperingatkan Jinwoo, melainkan untuk meminta bantuannya agar mau melindungi para hunter yang lain. Saat bermimpi, Nyonya Selner mencoba untuk mengingat wajah para pelaku. Namun usahanya selalu gagal. Dia juga mencoba metode lain yang mirip seperti dia lakukan kepada Jinwoo dulu, tetapi hasilnya sungguh mengerikan. Di saat mata mereka saling memandang, si entitas misterius langsung mengusirnya dan menyuruhnya untuk bersabar menanti terjadinya perang. Begitu mendengar hal itu, Jinwoo langsung teringat perkataan Giant Monarch terkait terjadinya perang ulangan antara ruler versus monarch. Jinwoo jadi bingung, sebenarnya mereka berada di pihak mana? Karena si entitas yang Nyonya Selner lihat mirip seperti saat dia menerawang Jinwoo dulu. Dia yakin pelakunya pastilah para monarch. Pak Vernon kemudian bilang, karena kekuatan musuh di atas kekuatan para hunter, mereka butuh orang yang kekuatannya juga di atas para hunter untuk menghadapi mereka. Meski awalnya ragu, tapi setelah melihat Jinwoo berduel dengan Thomas dan membuatnya babak belur, Pak Vernon yakin kalau Jinwoo lah satu-satunya orang yang bisa melindungi para hunter. Biro Federasi Hunter juga siap memberikan apapun yang Jinwoo minta jika bersedia membantu, bahkan jika itu adalah runstone dari sang naga Kamish. Bukannya tidak mau menerimanya, namun Jinwoo masih ragu harus bertarung di pihak mana. Saat akan melangkah keluar, Jinwoo sepertinya berubah pikiran, lalu meminta agen Adam untuk menyiapkan daftar hunter yang harus dia lindungi, serta membuatkan sebuah acara agar bisa bertemu dengan mereka semua. Sesuai permintaan Jinwoo, Biro Federasi pun menyelenggarakan sebuah pesta di malam terakhir konferensi Hunter Internasional. Dan berkat pertolongan Beru, Jinho terlihat sudah sembuh total saat menghadiri pesta. Dia benar-benar merasa terharu karena hanya demi menyelamatkan dirinya, Jinwoo sampai berduel dengan Thomas Andre. Di momen inilah skill Jinho berbisnis akhirnya teruji. Jinwoo memintanya untuk menghandle sebuah bisnis karena ada CEO yang tertarik dengan mayat para raksasa yang Jinwoo kalahkan di Jepang. Kemudian agen Adam datang. Dia menyerahkan daftar hunter kepada Jinwoo. Prioritas daftar tersebut disusun berdasarkan besarnya pencapaian dari setiap hunter. Menurut agen Adam, jika dihitung dari keberhasilannya menangani dungeon break di Jepang, posisi Jinwoo ada di urutan nomor 3 atau 4 di bawah Thomas Andre dan Liu Zigang. Meski dalam daftar hanya ada 10 hunter, tapi Jinwoo memutuskan untuk menempelkan bayangan di semua hunter yang ada di pesta, agar lebih cepat dalam mencari keberadaan para monark dan mengetahui dengan pasti siapa kawan dan siapa lawan. Suasana pesta menjadi tegang karena kedatangan Thomas dengan satu tangannya yang digips dan langsung mendatangi Jinwoo untuk berterima kasih karena tidak menghabisi seluruh anak buahnya. Thomas juga mengundangnya untuk menghadiri pemakaman Huang Dongsu. Meski tahu dosa anak buahnya itu tidak layak untuk dimaafkan, Thomas pun kemudian pergi. Karena ingin memberi hadiah, Laura bilang kalau Thomas ingin meminta nomor teleponmu agar bisa dihubungi. Laura juga berkata, jika kamu menolak hadiahnya, maka Thomas akan merasa harga dirinya sudah diinjak-injak. Akhirnya Jinwoo bilang kalau sebuah golok yang bagus mungkin sudah cukup. Setelah itu Laura pun pergi. Agen Adam kemudian melanjutkan pembicaraannya dengan Jinwoo terkait hunter yang ada di dalam list. Seketika itu Jinwoo sadar kalau hunter nomor 6 tidak ada di ruang pesta. Menurut info dari agen Adam, pemerintah Brazil diam-diam sedang melakukan pencarian terhadapnya yang sudah tidak ada kabar dalam beberapa hari ini. Jinwoo pikir dia pasti sudah tewas. Kini tersisa 7 hunter yang perlu dia lindungi. Sementara itu di Korea, Pak Go yang terlihat sendirian di kantornya sepertinya sedang kurang enak badan. Ternyata Pak Go sempat divonis usianya tersisa 6 bulan lagi. Namun ajaibnya sampai sekarang dia masih sehat walafiat, meskipun masih tetap harus rutin minum obat. Setelah menutup telepon dari istrinya yang mengingatkan untuk tidak lupa minum obat, tiba-tiba dia merasa seperti terisolasi dari dunia luar dan seorang tamu misterius terlihat sudah duduk di kursi. Sepertinya punya niatan yang jahat terhadap Pak Go.